Hai, semua guru penggerak seluruh Indonesia, apa kabar? Kali ini tugas saya sudah sampai di 1.4 aksi nyata budaya positif. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ada Hamarlina. Saya angkatan ke-7 dari SMK PGRI 1 Bandar Lampung. Untuk PP saya Ibu Hermina, dan kemudian ibu fasilitator saya yaitu Ibu Sri Restu Wahyuningsih. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Budaya positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Guru harus dapat membuat suasana positif, sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya beban, tapi kebutuhan dalam menggerakkan moral. Penerapan disiplin positif. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin juga mengajarkan murid tanggung jawab serta hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk membudayakan murid untuk melakukan hal baik. Disiplin positif menciptakan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berkebenekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Keenam, kreatif. Skenario disiplin positif menciptakan nilai-nilai kebajikan. Bentuklah keyakinan kelas. Bapak Ibu, ketika kita masuk ke kelas pada saat tahun ajaran baru, maka bentuklah keyakinan kelas. Pertama, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini kita bentuk waktu tahun ajaran baru. Ini adalah bentuk keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati dengan siswa-siswa kita. Kemudian bentuk lain keyakinan kelas yang sudah disepakati kelas: selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap tugas, senantiasa membantu. Bentuk keyakinan kelas ada 3. Di sini kita buat lagi dengan siswa: hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Yang pertama, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan. Berikutnya, ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Skenario keyakinan kelas. Di sini ada guru menjelaskan pelajaran, kemudian siswanya diberikan waktu untuk mengerjakan tugas. Tiba-tiba guru melihat seorang siswa yaitu bernama Jenny tidak mengerjakan tugasnya, maka guru memberikan stimulus untuk mengingat keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. 5. Kebutuhan dasar.
Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Skenario 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada ilustrasi suasana kelas sedang praktik. Ada seorang siswa yang berlatih. Siswa ini lambat dalam berpikir, namun siswa tersebut banyak didukung dengan teman-temannya untuk belajar. Siswa tersebut merasa mendapatkan kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. 5 posisi kontrol. 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. 5 posisi kontrol. Di sini ada situasi ilustrasi di mana di suatu kelas guru menegur siswa sering datang terlambat. Siswa tersebut sudah beberapa kali ditegur datang tidak tepat waktu. Kemudian gurunya menegur siswanya. Guru menegur menggunakan strategi 5 posisi kontrol. Segitiga restitusi. 3 sisi restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Skenario segitiga restitusi. Siswa yang sering tidak mengikuti pelajaran praktik hingga siswa tersebut ditegur dengan gurunya menggunakan strategi segitiga restitusi. Yang pertama, untuk segitiga restitusi, menstabilkan identitas. 1. Kita sebagai guru harus bertanya kepada siswa, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian berikutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak, Ibu ingin mencari solusi dan permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang berikutnya, ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Yang mana yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kita sebagai guru baiknya tidak menyalahkan anak pertama-tama. Yang kita tanyakan kepada siswa, berbuat salah itu tidak apa-apa, karena yang namanya berbuat salah itu tidak ada manusia yang sempurna. Yang berikutnya, kedua, kita tanyakan lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, jadi Bapak Ibu guru, kita itu tidak semerta-merta kita memarahi atau menghardik si siswa. Kita harus di sini memiliki validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan mengapa melakukan hal itu, baru kita tahu alasan siswa tersebut melakukan kesalahan. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita yakinkan lagi dengan siswa, kamu mau jadi seperti apa kalau kamu tetap melakukan kesalahanmu. Baiklah, cukup sekian dari saya. Sebelumnya, saya akan melakukan video pengimbasan kelas tentang penerapan budaya positif. Baiklah, kita saksikan nanti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Kurang semangat. Selamat pagi ibu-ibu.
Pagi ini kita mau melakukan pengibasan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk ibu-ibu sudah datang untuk melihat pengibasan ya tentang budaya positif. Ya, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang telah memberikan izin, dan terima kasih juga untuk ibu-ibu yang udah meluangkan waktunya yang harusnya mengajar ini di kelas saya, yaitu pengibasan. Baiklah, perkenalkan, nama saya adalah Marlina. Saya calon guru penggerak angkatan 7. Baiklah, sebelum kita mengetahui apa itu guru penggerak, baik kita sama-sama nyanyi ya Ibu ya. Mas guru penggerak. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, turut bergerak majukan pendidikan. Turut bergerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil belajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi optimal dan Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, turut bergerak majukan pendidikan. Turut bergerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil belajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bagaimana Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi optimal dari Ibu Pertiwi. Demi optimal dari Ibu Pertiwi. Terima kasih. Tadi kita sudah sama-sama menyanyikan Mas guru penggerak. Semoga sekolah kita banyak guru-guru penggeraknya ya. Baiklah, mari kita tenangkan hati dan pikiran, kita melakukan meditasi dulu. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan ulas kasih. Baiklah, kita mulai mediasi seperti di gambar, tangannya di kepala, kemudian nanti kita sama-sama memejamkan mata. Baik Ibu, sudah siap? Kita pejamkan mata, kita dengarkan suara alam.
kita dengarkan sama-sama suara air mengalir. Kita buang masalah yang ada di luar, kita fokus untuk belajar. Di sini suasana pedesaan. Baik, terima kasih untuk mediasinya. Kita tadi sudah mendengarkan suara alam, ya. Nah, ini agenda kita untuk hari ini. Yang pertama langsung pembukaan, kemudian kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus, pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Kompetensi lulusan untuk modul 1.4. Kebetulan saya sudah di modul 1.4. Modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut: guru dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Pencapaian umum: memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenal konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Pencapaian khusus modul 1.4 mendemonstrasikan pemahaman calon guru penggerak mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol, tiga teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Menyusun langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Di sini ada pertanyaan tematik. Setuju atau tidak setuju, ibu-ibu? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak, ibu-ibu?
dengan siswa itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju atau tidak? Setuju. Setuju kalau misalnya kita kasih hukuman bisa mendisiplinkan anak. Setuju ya? Setuju semua ya? Kemudian pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nggak kalau kita memberikan hukuman semacam ini? Setuju? Setuju semua? Setuju ya? Kemudian ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira ketika ibu-ibu ketika di kelas kemudian kita memberikan penghargaan kepada anak untuk memotivasi anak. Ketika kita mengajar, nih saya kasih permen, setuju nggak kayak gitu? Menurut ibu? Setuju. Alasannya ada nggak kira-kira? Peserta didik, otomatis peserta didik yang lain yang kurang termotivasi dia akan timbul rasa motivasinya untuk belajar lebih giat lagi seperti kawannya yang lain. Terima kasih Bu Dewi sudah menjawab pertanyaan tematik yang ketiga. Setuju, karena di sini meningkatkan motivasi belajar anak ya. Ya nanti kita lihat materi kita selanjutnya ya. Ini semua setuju ya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Topik dalam eksplorasi konsep kita hari ini, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Ini adalah topiknya ya ibu-ibu. Kita mulai di topik awal, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baiklah, sebelum kita mulai perubahan paradigma, ibu-ibu sudah saya kasih kertas ya di meja. Di sini saya ingin untuk ibu-ibu kertas yang ada, tolong semuanya dikepalkan ke atas, diremat ke atas. Agak lama ya, biar videonya. Baik, semua sudah diremat, sudah dapat kertasnya, sudah diremat. Nah sekarang saya ingin kertas itu masing-masing digenggam dengan ibu-ibu semua, ya. Dan ketika ibu genggam, ibu tidak mau melepaskan kertas ini. Mungkin kertas ini terlalu berharga buat ibu-ibu, ya. Mungkin ini adalah harga diri. Kemudian mungkin yang sudah punya pasangan, mungkin ini suami, atau yang sudah punya anak, mungkin ini anak, atau yang masih single, mungkin ini orang tua. Jadi masing-masing tidak ingin melepas kertas ini, ya. Terus saja walaupun teman kanan kirinya ingin ambil, ya, boleh dilepas. Nah, ya, walaupun ibu-ibu di sini ingin temannya ambil satu sama lain, tapi kenapa tetap menggenggam? Saya ingin bertanya, temannya di sebelah atau di belakang? Ada jawabannya ibu-ibu? Mengapa tidak ingin memberikan, tetap menggenggam kertas itu? Kenapa? Kenapa? Sangat berharga.
ya sangat berharga dan tidak ingin melepasnya, ya. Di sini untuk kertasnya sangat berharga itu saja kita tidak mudah untuk memberikan ke orang lain. Begitu juga dengan harga diri. Harga diri tidak bisa kita lepas begitu saja, ya. Oke, kita lanjut ya. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ada ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Saya ingin tanya dengan ibu-ibu, ketika kita datang pagi, kita kan pasti mengontrol siswa. Itu sudah belum dikontrol kelasnya, bersih atau tidak? Sudah ya. Pasti kita mengontrol siswa pertama-tama keliling kelas ya, kelasnya bersih atau tidak. Kadang anak hanya karena sampah saja tidak mau memungut. Nah, ini kita mengilustrasikan ketika kita di kelas kita mengontrol murid ya. Kemudian ilustrasi berikutnya, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menurut ibu-ibu di sini benar nggak? Kalau kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya, siswa datang terlambat, kemudian kita marah-marah, kamu ini datangnya terlambat, jangan-jangan alasan di rumah tidur. Nah, dengan karakter semacam itu, kita bukan mendapatkan pengakuan dari si murid malah ketakutan, ya udahlah dihukum nggak apa-apa katanya. Kemudian lanjut ya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif efektif di sini semacam ramah-tamah. Kita tanyakan dulu, kenapa kamu terlambat, nak? Masalahnya kenapa? Atau memang dia berangkatnya menggunakan motor? Kalau menggunakan motor, baiknya kenapa? Bisa hanya motor saja atau ada alternatif lain, bisa menggunakan taksi. Ya, baiknya kita tanyakan ya untuk menguatkan positif anak ke kita. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menurut ibu-ibu di kelas gimana? Kalau di kelas sering ini kan, kalau bisa memberikan materi apalagi tugas, kita kasihnya dia kelompok aja atau catat, itu terserah dengan gurunya ya. Biasa begitu ya, karena ngerasa didewasakan di kelas karena dianggap benar. Biasa begitu ya. Perubahan paradigma dengan yang tadi, stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, pertanyaannya ke kanan dan ke kiri warnanya agak beda. Yang satu putih, stimulus respon, kemudian yang ke kanannya teori kontrol atau pilihan. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol atau pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, modelnya berpikir menang atau kalah. Sementara teori kontrol, model berpikir menang. Menurut ibu-ibu pilih yang mana?
yang sebelah kanan atau sebelah kiri, yang kanan kuning, yang kiri putih dari warnanya. Pilih yang mana? Stimulus respon atau teori kontrol, pilihan. Gimana Ibu? Teori kontrol. Nah, kita lihat sama-sama. Teori kontrol ya, yang lebih daripada stimulus respon. Baiklah, kita masuk ke materi disiplin positif. Disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin belajar, kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian dari teori kontrol tadi, ada semua perilaku memiliki tujuan. Pertama, teori motivasi, kemudian untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan hukuman, untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas. Kemudian teori kontrol juga menciptakan model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, yaitu 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau, manajer, kemudian bawahnya segitiga restitusi. Berikutnya lagi realitas kebutuhan dan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian berikutnya penguasaan dengan kasih sayang dan kasih rasa diterima, kemudian ketenangan dan ini adalah adalah disiplin positif. Sekarang pertanyaannya lagi, apakah makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Menurut ibu-ibu, betul nggak kata disiplin ini semacam ini? Terkadang kita itu misalnya sudah menanamkan kedisiplinan anak, tapi si anak ini ketika mendapatkan kata, oh anak ini si A disiplin. Cuman ketika si anak A ini sudah mendapatkan predikat disiplin dengan guru-gurunya, dia malah mendapatkan suatu hal yang ketidaknyamanan bagi dia. Karena kalau misalnya si siswa A ini tidak masuk, dia pasti merasa, wah nanti saya dibilang gak disiplin, dibilang anak pembolos. Ya udahlah, demi predikat kedisiplinan saya masuk terus walaupun saya sakit. Nah itu malah kata-kata disiplin itu tadi malah membuat si anak tidak merasa nyaman. Betul nggak dengan kata disiplin? Next ya.
Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kita selanjutnya ya, ini semua studi ya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Baik, next. Topik dalam eksplorasi konsep kita hari ini, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Ini adalah topiknya ya Ibu-Ibu. Kita mulai di topik awal, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baiklah, sebelum kita mulai perubahan paradigma, Ibu-Ibu sudah saya kasih kertas ya di meja. Di sini saya ingin untuk Ibu-Ibu kertas yang ada, tolong semuanya dikepalkan ke atas, diremat ke atas. Agak lama ya? Baik, semua sudah diremat, sudah dapat kertasnya, sudah diremat. Nah, sekarang saya ingin kertas itu masing-masing digenggam dengan Ibu-Ibu semua, ya. Dan ketika Ibu genggam, Ibu tidak melepaskan kertas ini. Mungkin kertas ini terlalu berharga buat Ibu-Ibu, ya. Mungkin ini adalah harga diri. Kemudian mungkin yang sudah punya pasangan, mungkin ini suami, atau yang sudah punya anak, mungkin ini anak, atau yang masih single, mungkin ini orang tua. Jadi masing-masing tidak ingin melepasnya, ya. Di sini untuk kertas yang sangat berharga itu saja kita tidak mudah untuk memberikan ke orang lain. Begitu juga dengan harga diri. Harga diri tidak bisa kita lepas begitu saja, ya. Kita lanjut ya. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ada ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Saya ingin tanya dengan Ibu, ketika kita datang pagi, kita kan pasti mengontrol siswa. Itu sudah belum dikontrol kelasnya, bersih atau tidak? Sudah ya. Pasti kita mengontrol siswa pertama-tama keliling kelas ya, kelasnya bersih atau tidak. Kadang anak hanya karena sampah saja tidak mau memungut. Nah, ini kita mengilustrasikan ketika kita di kelas kita mengontrol murid ya. Kemudian ilustrasi berikutnya, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menurut Ibu-Ibu di sini benar nggak? Kalau kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya, siswa datang terlambat, kemudian kita marah-marah, kamu ini datangnya terlambat, jangan-jangan alasan di rumah tidur. Nah, dengan karakter semacam itu, kita bukan mendapatkan pengakuan dari si murid malah ketakutan, ya udahlah dihukum nggak
apa-apa katanya. Kemudian manfaat. Penguatan positif efektif di sini semacam kita menegur siswa, tentunya dengan ramah-tamah. Kita tanyakan dulu, kenapa kamu terlambat, nak? Masalahnya kenapa? Atau memang dia berangkatnya menggunakan motor? Kalau menggunakan motor, baiknya kenapa? Bisa hanya motor saja atau ada alternatif lain, bisa menggunakan taksi. Ya, baiknya kita tanyakan ya untuk menguatkan positif anak ke kita. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menurut ibu-ibu di kelas gimana? Kalau di kelas sering ini kan, kalau misalnya memberikan materi apalagi tugas, kita kasihnya udah kelompok aja atau catat, itu terserah dengan gurunya ya. Biasa begitu ya, karena ngerasa di dewasakan di kelas karena dianggap benar. Biasa begitu ya. Nah, di sini ada perubahan paradigma dengan yang tadi. Stimulus respon. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol atau pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, modelnya berpikir menang atau kalah, sementara teori kontrol, model berpikir menang. Menurut ibu-ibu pilih yang mana? Yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Yang kanan kuning, yang kiri putih dari warnanya. Jadi mana? Stimulus respon atau teori kontrol atau pilihan? Gimana ibu? Teori kontrol. Nah, kita lihat sama-sama. Teori kontrol ya, yang lebih daripada stimulus respon. Baiklah, kita masuk ke materi disiplin positif. Disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin belajar, kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian dari teori kontrol tadi, ada semua perilaku memiliki tujuan. Pertama, teori motivasi, kemudian untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan, menciptakan ini model berpikir menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, yaitu 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau, manajer, kemudian bawahnya segitiga restitusi. Berikutnya lagi realitas kebutuhan yang kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian berikutnya penguasaan dengan kasih sayang dan kasih rasa diterima, kemudian ketenangan dan kebebasan. Nah, ini adalah adalah disiplin positif. Sekarang pertanyaannya lagi, apakah makna disiplin?
Disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bukan dia malah mendapatkan suatu hal yang ketidaknyamanan bagi dia. Karena kalau misalnya si siswa A ini tidak masuk, dia pasti merasa, wah nanti saya dibilang gak disiplin, dibilang anak pembolos. Ya udahlah, demi predikat kedisiplinan saya masuk terus walaupun saya sakit. Nah itu malah kata-kata disiplin itu tadi malah membuat si anak tidak merasa nyaman. Betul nggak dengan kata disiplin? Next ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dari Dr. William Glasser tadi terdapat pada tabel teori kontrol yang tadi. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dion Goshen ya, tahun 98. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu materi kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini disebut motivasi eksternal. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Motivasi internal atau tujuannya disiplin positif. Ya, kita di sini sudah lihat yang dua adalah motivasi eksternal, yang satu adalah motivasi internal. Kira-kira kita sering seperti itu nggak di sekolah? Misalnya guru-guru mungkin di sekolah di sini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apabila saya tidak apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalnya guru tersebut dibilang rajin, ya, karena ketidaknyamanan disebut rajin terus masuk. Ketika nggak pernah masuk, diciremi dengan atasan. Kita ngerasa menghindari ketidaknyamanan, udah masuk aja terus. Sama kayak tadi contoh siswa tadi si A, ya, itu motivasi eksternalnya. Kemudian mendapat imbalan dari orang lain. Diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya.
Ini dari dalam diri sendiri, ya. Kita pasti tahu kalau misalnya kita tidak pernah masuk, pasti dampaknya pada siapa? Ada siswa bukan, ibu-ibu? Pada siswa ya. Kemudian siswa juga pasti kalau misalnya gurunya nggak pernah masuk, pasti nganggap ibu ini mah nggak pernah masuk, ya. Nah, ini contoh motivasi internal. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu apa sih kalau untuk menurut Ki Hajar Dewantara? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Ya, dari di sini dari yang meminta atau yang membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, ya, Alficon 93. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini menurut ibu-ibu semua, dihukum oleh penghargaan, ada nggak jangka panjang dan jangka pendeknya? Ada pengaruhnya, jangka pendek atau jangka panjangnya. Dihukum oleh penghargaan, jangka pendeknya apa kira-kira? Jangka pendek untuk ketika kita diberi hukuman, kemudian situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu ada situasinya, kita ambil lihat di sini. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, ya. Kemudian ada kata terima kasih yang sudah memungut sampah tadi. Nilai kebajikan daripada untuk memungut sampah itu adalah rasa tanggung jawab, karena di kelas itu adalah milik kita semua. Next ya. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Saya ingin tanya dengan ibu-ibu di sini, ini semacam hukuman atau konsekuensi, kita sama-sama ya, ibu. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ada lagi? Ada yang hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pernah ibu-ibu melakukan hal itu kepada siswanya? Pernah? Pernah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berikutnya, murid diminta untuk push up. Sering nggak tuh push up niru anak? Ya. Karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Gimana? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini biasanya gurunya nyuruh, kamu ini coret-coret, ya. Kemudian diganti dulu kertas temannya. Siswanya nggak usah ambil audiens, nanti gantian itu aja. Ngambil ke ibu. Ini habis ini ya. Soalnya takut habis ini. Sudah ya. Lanjut. Tindakan guru. Kira-kira untuk tindakan guru di sini tadi sudah kita bacakan. Untuk tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di
di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Kira-kira ibu sering nggak melakukan hal kayak gitu? Sering? Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Gimana? Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin muridnya bandel, pakainya warna, ya. Terus itu karena peraturan di sekolah kita kan harus menggunakan hitam ya, Bu Nelly ya. Ya. Jadi karena menggunakan hitam, kita hukum nih, kita ini nggak pakai seharian. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit ketika kita mengajar di kelas. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Biar anaknya kelapuk kayak ibu ya. Biar datangnya tepat waktu ya, nggak mainnya ke kantin ya. Nah ini jawabannya. Mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Sudah. Berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit ketika pelajaran, itu juga konsekuensi. Jadi ibu-ibu sudah paham antara hukuman dan konsekuensi ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ya, kita lihat di sini. Untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian konsekuensinya, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, atau tim out. Itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Untuk ibu-ibu di kelas gimana? Sering memberikan hukuman. Sekarang kita sudah memahami apa itu hukuman dan apa itu konsekuensinya. Misalnya anak di sini membenci kedisiplinan. Pernah melihat anak yang disiplin gurunya? Ada ya, ada beberapa karena memang karakter anak berbeda. 8 detik. Tetapi dengan saya
Terus akhirnya ada memori buruk, yaitu saya cireng dengan ibu itu pernah mukul saya, walaupun mungkin ibunya nggak sengaja hukuman kamu bandel udah mengetahui saya. Sebenarnya saya nggak tahu, saya ini aja ya, terbawa suasana mungkin saat itu ya, mungkin sebenarnya nggak bagus juga. Cuma kadang kita menghukum itu malah mengingat kita sampai sekarang pun masih ingat. Ada mungkin pengalaman ibu-ibu yang waktu saat dulu sekolah pengalaman sama gurunya dihukum, sebenarnya nggak salah, cuma tiba-tiba kok saya dihukum ya. Tapi ingat akhirnya pernah ada mungkin yang ingin bercerita waktu sekolah. Iya, ibu pernah, ibu pernah. Coba saya dengar. Kami masih suasana belajar ya. Terus mereka itu ada satu yang berbuat kesalahan. Lantas gurunya itu sementara keluar karena mungkin dia ada keperluan. Nah, kami dilarang ribut. Nah, terus akhirnya sebagian ribut, sebagian diam, termasuk saya itu diam. Tiba-tiba gurunya datang, ngamuk, marah, suruh siapa yang mau ribut, nggak mau pada nunjuk tuh yang terutama yang bersalah gitu. Akhirnya semua satu kelas kena, termasuk saya, karena tidak mau mengakui. Akhirnya dipukul sama Miss, tidak salah dipukul, dia dipukul itu kena hukuman. Pas saya kaget gitu, terus saya dipukul gitu sampai saya nggak sadar. Karena kaget. Ya itu pengalaman ya Bu, pengalaman kita waktu kita di bangku sekolah, kita dihukum sama gurunya, tapi dengan hukuman itu sebenarnya menyakitkan, jadi trauma kita ya. Ya, jadi diharapkan ibu-ibu di sini kalau menghukum anak dikira-kira jangan sampai memengkas dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut pendapat dosen tahun 2004. Next. Identitas gagal hukuman dengan identitas sukses disiplin. Identitas gagal hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian peraturan adalah kamu harus, murid anak membenci peraturan, itu negatifnya. Disiplin, ada konsekuensi, ada restitusi. Dimulai dari konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kasih murid anak menghormati peraturan itu adalah netral. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini?
murid atau anak menghormati dirinya atau orang lain. Itu segi positif. Next. Ciri-ciri restitusi ada berapa ibu-ibu? 9 ya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hukuman. Kemudian ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Keempat, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, sebelum kita mulai ke pembelajaran keyakinan kelas, kita speaking ya, biar lebih semangat. Ketiga, kata menanammu. 1, 2, 3. Mulai ya, ibu-ibu. Kita berada di samping kursi kita semua. Itu suruh depan tuh. Tangan kiri. 1, 2, 3. Tangan melangkah-langkah. Lompat, goyang-goyang. 1, 2, 3. Tepuk tangan
kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Di sini ada 6 lingkaran, di mana lingkaran ini adalah budaya positif, lingkungan positif, kemudian di sini keyakinan kelas dan peraturan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Kesepakatan kelas. Dua ini ya, kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar, kesepakatan kelasnya. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini dibuat dulu untuk kesepakatan kelas dan sepakat untuk di kelas itu seperti ini, bukan aturan ya, tapi kesepakatan. Jadi di sini ada rumus kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y, ya. Kita lihat di sini hormat, kemudian hormat itu suatu tantangan, Y-nya ya. Terlihat dan berperilaku, kemudian bekerja, terdengar dan terlihat atau berperilaku, kemudian hormat, bekerja dan diterima atau dimiliki, itu untuk barang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Ini ada rumus Y, kemudian rumus T, ya. Hormat, terdengar atau terlihat atau berperilaku. Untuk Y, untuk T, hormat, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Hormat, terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu atau kita bisa selesaikan ini bersama. Terdengar. Kemudian terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain dan berperilaku. Di sini untuk perilakunya itu tersenyum ramah saja sudah termasuk hormat, ya. Kemudian ini untuk tabel Y ya, contoh hormat. Kita kembali lagi dengan peraturan atau keyakinan kelas. Nah, kalau disebut peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu aturan, ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, dan jangan berada di kelas atau koridor. Itu aturan di sekolah. Mungkin kita setelah itu buat keyakinan kelasnya. Contoh peraturan, selalu kembalikan buku di tempatnya. Untuk keyakinan kelasnya yaitu bertanggung jawab, ya. Kemudian peraturan atau keyakinan kelas, keyakinan ya, keyakinan kelas harus kita buat terlebih dahulu supaya anak ini menyadari kesalahannya, ya, dan memiliki rasa tanggung jawab. Jadi pertama, jangan peraturan yang dibuat, tapi kesepakatan kelas atau di sini keyakinan kelas, maunya apa kelas kita ini. Jadi kalau misalnya kita sudah buat untuk keyakinan kelas, anak juga malu untuk melakukan kesalahan. Baiklah, ke materi berikutnya. Baiklah, materi selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
manusia. Kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Misalnya dicontohkan, kita di kelas tuh anaknya kan nggak rata semua pintar semua, atau kurang IQ-nya kan nggak beragam ya anak kita ya. Mungkin di sini kita contohkan kasih sayang dan rasa diterima. Tapi si A ini ketika belajar, temannya selalu memberikan semangat, selalu memberikan masukan. Itu namanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima di lingkungannya. Itu sangat butuh ya untuk kebutuhan dasar manusia. Saya contoh lagi, kebutuhan untuk kesenangan. Misalnya ada anak lagi pelajaran olahraga, kita lewat tidurnya, lewat, tiba-tiba bola kena nih sama gurunya. Nah, si siswa ini asik aja main dan tidak minta maaf berlalu. Nah, dari sini kita bisa saksikan bahwa kebutuhan dasar manusia itu, walaupun itu adalah suatu kebebasan, suatu kesenangan untuk si siswa, tapi harus disadari bahwa di sini gurunya juga merasa kesal ya, karena sudah kena bola itu tadi ya, walaupun dia tadi sudah mendapatkan kebutuhan senang ya, sudah bebas untuk main, tapi tidak memikirkan gurunya ini sakit hati atau tidak karena kena bola tadi. Kemudian pembelajaran kelima, posisi kontrol. Ini ada 5 nih penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, terkadang untuk penghukum kita ini kadang anak terlambat push up, gitu nggak ibu-ibu? Ya, sering ya kita lakuin ya. Push up, ibu mau kamu 15 kali atau 10 kali. Kita nggak pikirin fisiknya, padahal dia sedang sakit mungkin ya. Itu baiknya tidak boleh. Baiknya kita tidak sebagai penghukum langsung menghukum saja. Kemudian pembuat rasa bersalah, baiknya kita tanyakan, kamu nggak kasihan sama orang tua kamu sering datang terlambat, pelajarannya juga kamu nggak dapat pun karena kamu terlambat. Harusnya kamu ini ya, kasihan sama orang tua sudah biayai kamu untuk sekolah. Itu membuat rasa bersalah, jadi merasa bersalah. Atau kita di posisi teman. Posisi teman kan terkadang kita sama anak kita tidak mandang, itu anak saya atau bukan anak saya atau apa, itu siapalah gitu kan. Tetapi di sini kita anggap sebagai teman, kita tanya, misalnya tidak boleh masuk, apa yang menjadi masalahnya? Ya, jangan tiba-tiba kita lagi nggak masuk, kamu nih si A nih nggak pernah masuk nih, kamu nih, kita marah-marah, ya itu tidak baik. Tapi kita jadikan siswa itu teman. Kemudian pemantau, ketika kita sudah menghukumnya, baiknya kita lihat perkembangannya, baik atau enggak nih. Misalnya datangnya terlambat, besoknya terlambat lagi enggak, atau ada perubahan. Nah, ini kita posisi pemantau. Manajer, yang mana manajer ini merupakan kesemua daripada 5 posisi kontrol, yang mana guru itu memegang kendali semua. Ini yang mengatakan, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Pembuat orang merasa bersalah? Atau ini maksudnya tadi ada 5 posisi tadi ya, 5 posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu termasuk tadi ke pembuat orang merasa bersalah, itu posisinya itu ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, itu kita hukum ya, hukum ke anak. Kamu ini tidak benar, ini salah, itu sama aja disebut menghukum. Memang ini posisinya ya, posisi 5 tadi diantaranya. Kemudian kalau teman, kita ngajak siswa, ayolah lakukan demi ibu bapak kamu. Misalnya dia tidak pernah masuk sekolah, kita kasih sarannya kayak gitu, itu teman ya. Kemudian pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu biasanya SD ya. Kalau misalnya anak itu bagus, kita kasih
bintang 1 atau bintang 2. Nah ini posisi-posisi kontrolnya, dan ini pertanyaan-pertanyaan ketika kita memberikan 5 posisi kontrol. Jadi jangan semena-mena langsung menghukum ya, tetapi kita lakukan dengan 5 posisi. Jadi semua posisi ini kita kerjakan atau kita lakukan. Kira-kira untuk ibu itu posisi kontrol di sini yang sering apa? Penghukum, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Kira-kira hukum kayaknya ya. Kira-kira langsung kerjain tugas lah, ya kan? Baiknya sih 5 posisi kontrol ini kita pakai semua. Next ya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi, ya kita mulai untuk apa sih segitiga restitusi? Ada 3 sisi nih: validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Contoh, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Pertama, kita si guru nih ya, berbicara nih sama anak. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Baiknya kita melakukan hal itu. Jangan tiba-tiba kita hukum, kita nggak tahu masalahnya, kita hukum anaknya, ya. Baiknya kita berkata dulu sama anak, kalau kita itu manusia dan kita itu pernah melakukan kesalahan, ya, itu menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, kita ambil tadi kan sudah ya, kita sudah katakan saya juga pernah bersalah karena saya juga manusia, gitu kan? Gurunya bilang begitu. Dan gurunya pun berkata, kamu di tingkat validasi kebutuhan ini ya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya karena kita harus katakan itu, ya. Jadi di sini kita memancing si anak ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi ada alasan sendiri, yaitu ini validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Guru lagi bilang lagi, apa nilai kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Tadi 5 profil pada manusia tadi ya. Nah kita tuh sebaiknya kita ngomong, kita melewati yang sebelum-sebelumnya ya. Kita melewati menstabilkan identitas, itu juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita juga bilang, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian menanyakan kembali, mau jadi apa sih kamu ini? Itu ya, nggak serta merta itu kita harus menyalahkan anak. Materi pertanyaan ibu-ibu, bagaimana ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, kesepakatan kelas itu sangat perlu tidak, Bu? Kesepakatan kelas itu sangat perlu atau tidak? Untuk kesepakatan kelas, baiknya kita pakai, kalau misalnya kita tidak pakai kesepakatan kelas, nanti siswanya selalu melanggar peraturan. Selama ini kan kita kenalnya peraturan, bukan yang namanya kesepakatan. Jadi sebelum kita mulai awal-awal tahun pelajaran baru, kita masuk kelas dan kita buat kesepakatan. Nah, kelasnya mau yang bagaimana? Misalnya kita dengarkan dulu apa mau si anak. Jadi di sini kita tidak boleh memaksa anak, tetapi kita mendengarkan anak karena memang kebutuhan semuanya itu ke anak. Ya, misalnya si anak tadi kita tanya ya, maunya bagaimana kelasnya?
Kalau disiplin Bu, boleh kita tulis disiplin. Apalagi kira-kira ya peraturan kelas ya. Misalnya kalau meminjam barang, gimana Bu? Baiknya kita meminjam, ya tulis kesepakatannya. Meminjam barang harus dikembalikan, naruh buku harus di tempatnya. Terus apalagi ini kesepakatan kelas, piket, bener nggak? Kalau piket ibu-ibu anak-anak ini juga piket. Ya, jadi kita buat kesepakatan yang tidak mau piket nanti dihukum. Hukumannya nanti kita tentukan, kita tulis. Misalnya dia hukumannya selalu menggantikan piket temannya untuk itu. Mungkin Bu Nova, terima kasih tadi sudah bertanya dan bagus sekali ya, karena kita memang harus menentukan kesepakatan dulu, jangan aturan juga tapi kesepakatan kelas, biar ketika anak salah, ketika anak melakukan kesalahan nanti kita sadarin kan di kelas ingat kesepakatannya apa, nah kita tempel dan disebutkan kesepakatannya apa. Ya, terima kasih Bu Nova. Ada pertanyaan lagi? Ya, Ibu, suaranya ya? Suaranya lagi nggak bisa serak, biar saya bacakan saja. Ini pertanyaan pula, ketika kita di kelas, kita melihat anak tidak mau mengerjakan tugas, baik tidak kita kasih hukuman 100 kali mencatat. Tadi kita sudah belajar mengenai hukuman ya. Hukuman itu dengan penghargaan itu bagus yang mana? Gimana ibu? Baik nggak kalau kita kasih anak itu kasih hukuman 100 kali? Enggak ya, malah itu membuat si anak merasa lelah. Kemudian yang namanya hukuman itu malah membuat memori anak menjadi ingat. Nah, nih ibu ini nih yang sering ngasih hukuman sama saya. Saya ingat Bu, nanti kalau ibu ketemu di jalan saya tegur Bu. Ya, betul nggak? Jadi kalau bisa kita memberikan hukuman ke anak itu jangan sampai anak itu memorinya teringat. Ya, jadi jangka ke depannya itu malah buat memori anaknya itu malah buruk ke kita. Ya. Terima kasih sudah mengikuti pengibasan saya tentang budaya positif sekolah kita yang tercinta ini. Kita selalu terapkan budaya positif ke siswa. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.